apa? Coba Ibu bisa baca. Apa baca buta enggak? huruf? Bisa baca Nggak enggak? bisa Huruf. baca Kan dia Muhammad ternyata. cuma satu Bukan sama Oke, huruf. oke. Fatimah sedia, Fatimah sedia lah. Fatimah Bu, sedia, oke, Dari tadi oke. umat Anda Bu, itu boleh saya ubah-ubah ngomong nama nggak? Dari orang. tadi Gitu loh. ngomong aja, Ya, saya ini nggak kasih sekarang ngomong. Rifa, ini sekarang Bu Fatimah mau bicara, Rifa. Ya, tolong dengarkan Oke, ya. Tante Uti Ibu, yang cantik sayangku. Ibu Rika kasih namanya Bu Gembala. Oke, baik. Saya tetap menghormati dan menghargai Anda ya sebagai orang Muslim yang katanya Muslimah atau Muslim itu adalah Muslim yang indah ya. Islam itu indah. Saya sudah melihat keindahan Anda ketika Anda memanggil saya dengan Fatimah Sedekah ya. Walaupun itu tulisannya sudah ada, tetapi Anda seolah-olah memang tidak bisa membaca. Tidak apa-apa. Kristen itu mengajarkan kasih, ya. Anda menghina Kristen. Kristen tidak memusingkan harus membalas atau demo berjilid-jilid, tidak. Ya. Kristen tanpa pipi kiri kasih kanan dong. Kasihan, untuk mengampuni, bukan pipi saya, Bu. Kalau misalnya Ibu ke saya, tampar pipi saya balas, Bu. Saya banting, iya. Ya. Berarti Ibu nggak mengamalkan perkataan Yesus dong. Makanya, Bu, jangan Ibu nyerocos kalau pas saya lagi ngomong. Saya kasih tahu, ya. Artinya, Yesus kan ajarkan itu, Kak. Kata Yesus, tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Makanya, Ibu kalau diajak ngomong seolah ngeledek. Ibu selalu menghina orang, ya. Apa kebiasaan Ibu menghina orang? Menghina orang. Saya ini orangnya humoris, sama Tante Uti aja saya panggil Tante Sukmini, biasa aja, ya kan Tante? Tante Uti aja saya panggil Tante Sukmini, dia manggil saya Ripa Saleka, katanya biasa aja kita bercanda. Loh, Tante Uti sama aku suka bercanda kan Tante. Terus ya Bu, Ibu kok genit banget sih, itu sebenarnya aurat loh Bu, kata bahasa-bahasa yang harus itu aurat sebenarnya dalam Islam. Kok aurat? Saya nggak buka aurat kok, emang saya telanjang di sini. Bahasanya soal itu aurat Bu. Satu masa mengatakan suara itu aurat, suara wanita. Bahkan dikatakan suara itu kalau mendesah-desah Bu baru aurat. Kalau cuma bicara seperti ini, kok saya mendesah? Saya bercanda sama Tante Uti udah biasa. Anda aja yang baper dua-duanya, katanya kasihin musuhmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kayak perosotan gitu. Baik kan Pak Nasa nih tadi, Pak Nasa, Anda baik. Saya belum pernah kenal sama Ibu. Ibu, saya belum pernah akrab sama Ibu. Ibu harus bisa membedakan. Ya. Saya tengahin aja ya, Rifa. Mohon ya Rifa, nanti kita lanjut lagi karena kita udah mau selesai, Rifa. Kita udah mau selesai dan pembicaraan ini nggak ada poinnya ya, nggak ada poinnya. Ya, nggak ada poinnya, Rifa. Jadi ya sudah. Pak Nasa, kapan-kapan dialog Pak Nasa. Pak Nasa ini baik banget cara penyampaiannya, saya suka. Maksudnya dia menyejukkan gitu. Nanti kapan-kapan dialog Pak Nasa. Kalau sama saya pasti dirimu kena hajar nanti sama saya. Tante Fatimah Sedekah, kalau maksudnya Tante Fatimah Sadiki ya. Sorry, aku keceplosan. Aku keceplosan, sorry. Tante Fatimah Sadiki itu terkutuk kau. Kalau keceplosan. Biasa aja. Kalau Tante mau, ya Mbak deh. Saya kayaknya lebih tua dari saya. Umur saya masih 30 tahun. Enggak, kalau seandainya kakak mau berdialog katanya mau menghajar saya, menginjili saya tunggu. Tapi saya nggak mau di channel pribadi. Nggak usah di Geraha Mu'alaf aja, di Geraha Mu'alaf aja. Kesempatan ya, kasih kesempatan sebentar ya. Ya, oke. Saudara Rifa tadi bilang, katanya Yesus itu bukan Tuhan. Iya kan? Karena kalau Yesus tiba-tiba ujuk mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku, ulang-ulang saya katakan Alkitab nggak butuh tebal. Cukup satu kalimat selesai. Yang jadi masalah, tanpa bukti, tanpa pekerjaan yang membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan, apakah orang bisa percaya? Kan gitu. Ini contoh saja. Kalau misalnya pengen orang tahu Yesus itu Tuhan, baca semuanya ayat-ayat di dalam Injil. Ya, contoh di Matius 28 ayat 20 kita mengetahui mana ada sih seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Nah, coba secara logika kamu bagaimana untuk menanggapi kita ini? Kita bahas ketuhanan Yesus kok ke nabi, katanya Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kenapa ke nabi dulu? Katanya kan Yesus adalah Tuhan dan umat Islam mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena satu. Gini deh. Kakak, oke lah.
Bukan Bu muter. Rika, Ini masalah Bu di Rika, judulnya saja kan Bu Yesus Rika. adalah Tuhan. Saya kan Iya, membantah makanya saya ketuhanan kasih Yesus. bukti. Pertama, Elohim mengatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah dan sebelum aku di Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 46 ayat 9 Betul. menyatakan bahwa akulah Nggak Tuhan menolak. satu-satunya, begitu. Betul. Nah, jadi Nggak kemudian menolak. di dalam Mazmur juga, di dalam Maleaki juga dia tidak berubah. Itu adalah hakikat Betul. Tuhan yang sering saya dialogkan dengan Tante Uti. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada Yesus yang dianggap sebagai Tuhan sementara dia tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan dia juru selamat. Ya, Iya. saya kasih jawab ya. Urusannya Gini, sama saya dulu. Urusannya sama saya dulu. Iya. Coba kasih Ayo, kesempatan saya berikan penjelasan. Ya. Sekarang gini, apakah Yesus mengatakan akulah ciptaan? Nggak ada juga kan? Nah, Dia kan mengatakan ditulis- dirinya utusan, Tante Eka. ditulis Dia kan mengatakan di di Yohanes Yohanes 17 ayat 3. Di Yohanes 17 ayat 3 dia Tadi katakan, udah dibahas Ibu Bu, Rika. ke situ lagi deh akhirnya, ya kan? loh, iya Ke situ memang lagi. itu kan perkataan Yesus, itu kan Sebentar. important sekali. Itu kan Oh, adalah ya udah. sebuah Kalau begitu nggak usah sebuah jauh-jauh. ayat yang sangat Nggak usah jauh-jauh. jelas. Bu. Kehidupan Nyerocos terus ya, sama kekal kayak orang Muslim dengan yang lainnya. mengenal Engkau Iya. Tuhan satu-satunya dan mengenal Aku yang Engkau utus. Artinya Engkau itu bukan aku. Mau Engkau penjelasan adalah nggak? Mau penjelasan nggak? ya silakan. Ya, makanya jelaskan. jangan nyerocos melulu. Tadi kan udah saya kasih tahu, kalau kamu kepengen tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku, makanya nggak butuh buku tebal. Saya kasih tahu secara logika kamu untuk membahas tentang Matius 28 ayat 20. Bagaimana menurut logika kamu? Kenapa kamu ngalor ngidul? Ya saya Udah kan membahas dibaca belum? Yesus. Anda mau melebar kemana-mana. Dibaca. Saya membahas Yang Yesus. melebar kemana-mana itu kamu. Yang melebar kemana-mana itu kamu. Sekarang dibaca. Loh, kok Matius saya 28, melebar kemana-mana? Matius 28 ayat 20 ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan bukan Nabi. Gimana? Ini saya baca Matius 28. Ya. Ya, pergilah. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menurut logika Mbak Rifa, apakah seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Ya bisa, kan Nabi Isa kan memang belum wafat. Dia kan akan turun lagi nanti di akhir zaman untuk melakukan tugasnya atau berterus terang kepada mereka yang memanggil dia, Tuhan, Tuhan, kami berbuat dengan namamu, kami bermukjizat dengan namamu, maka dia akan mengusirnya. Itu namanya ngalor ngidul udah kemana-mana. Ayatnya kan ada. Ayatnya kan ada. Bu. Dia akan datang lagi kedua kalinya dengan awan-awan, menggunakan awan-awan dia akan datang, kemudian dia akan berterus terang. Apa sih yang mau diterus terangkan seseorang kalau bukan hal yang disalahpahamkan? Apakah seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Tinggal jawab. Seorang nabi mana? Bisa. Memang Nabi Isa belum wafat. Selain Yesus kan Nabi Isa kan gini Kak, dia kan belum selesai tugasnya karena apa? Dia salah paham orang terhadap dia, makanya dia akan berterus terang nanti. Umat Islam juga percaya hal itu. Kan dia yang bilang, bukan kan Yesus mengatakan. Berarti ada Tuhan yang lain dong. Kalau misalnya ada yang bisa menyertai manusia. Loh, menyertai itu kan gini loh. Dia Yesus ini, dia kan diselamatkan, diselamatkan oleh Elohim. Kemudian Yesus ini kan umurnya kan, maksudnya dia kan belum wafat nih. Dia akan turun lagi dengan awan-awan. Kata kalian percaya itu. Umat Islam juga percaya bahwa dia akan turun lagi. Tetapi dia akan berterus terang kepada siapa? Apa sih yang mau diterus terangkannya? Nah, seseorang kalau berterus terang berarti, iya saya tahu. 28. Kenapa nggak mungkin seorang nabi? Nah, nabi itu kan manusia, Bu. Iya. Nabi itu kan manusia. Gini loh, saya tanya sama Anda, apakah Henok masih udah meninggal apa udah mati sekarang? Henok sama Elia udah hidup apa mati? Seorang Henok dan Elia, dia tidak pernah membuktikan bahwa dia mati dan bangkit. Tetapi Yesus sudah membuktikan mati dan bangkit. Hidup sampai 40 hari, dibuktikan oleh banyak orang, ratusan orang, dan bahkan kenaikan disaksikan orang. Jadi, Henok dengan Yesus itu berbeda. Henok tidak bisa menyertai manusia. Henok tidak bisa hidup apa menyertai mati? sampai Enggak, kepada Henok akhir hidup apa zaman. mati sekarang?
Henok apa hidup apa mati? Hidup. Ah, hidup kan, bisa kan? Dia hidup sampai sekarang kan? Dia tidak bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Sekarang mana Yesus itu? Kalau Yesus menyertai kita, mana Yesus itu sekarang? Kalau memang dia Yesus menyertai kita, mana Yesus sekarang? Tuhan. Enggak, mana Yesus sekarang? Saya tanya mana Yesus sekarang? Rifa, diam. Katanya enggak, kata Kak Fatima ini bilang Yesus menyertai kita. Mana Yesus sekarang? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang? Kalau dia menyertai Anda, mana dia? Dia adalah roh. Katanya dia menyertai dia mana? Dia ada nggak di sini sekarang? Zaman menyertai mana? Ini juga Henok juga begitu. Ya udah, sekarang kita aja. Saya dulu. Apakah Henok bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Nah, itu kalau sekarang pertanyaan mana Yesus? Mana Yesus sekarang yang menyertai dunia manusia? Mana Yesus? Ada, dia tidak terlihat. Mana? Dia Henok juga tidak terlihat. Kalau begitu Henok kan masih hidup juga. Yesus juga katanya masih hidup. Mana Yesus sekarang? Apakah Henok? Anda itu berkata seolah-olah Yesus itu ada menyertai Anda. Padahal jelas-jelas Yesus tidak pernah nampak, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu ada datang. Harus bicara. Udah. Ibu saya satu, Rifa. Saya mau cuma jawab satu ya. Pertanyaan kamu tadi satu. Ini pertanyaan. Dengar dulu. Ya. Dengar dulu, saya mau jawab. Kamu juga nyerocos doang. Loh, dari tadi Bu Rifa Fatima mau jawab, antum nyerocos terus. Diam, dia menjawab begini, masalah Henok. Saya kan tanya, mana Yesus? Iya, tapi Anda mana Yesus mau menjelaskan, tapi Anda terus aja nyerocos Henok segala macam. Gimana bisa kita mau selesai? Henok tidak bisa menyertai manusia. Ya tante lanjut tante. Maaf tante. Ya tante. Dikibulin sama Muhammad tuh mau aja sih. Kita mau bubaran kan nih? Mau bubaran kan nih? Mau selesai nggak nih? Anda dikibulin sama Paulus malah mau. Paulus ngaku dia bertemu Yesus padahal Yesus sudah naik ke langit. Rifa. Gak usah pakai Paulus, saya pakai Matius. Loh, Rasul komparasi yang adil dong, apple to apple. Rasul dengan Rasul, Tuhan dengan Tuhan. Anda bilang aku dikibulin Muhammad, sementara Anda dikibulin Paulus yang aku bertemu Yesus yang udah naik ke langit. Anda aja dan bahkan Paulus yang meniadakan hukum Taurat. Bayangkan, dibatalkan hukum Taurat oleh Paulus. Kalau dia di stop apa di benci sama Paulus, itu gila, Bu. Iya. Tolong saya minta satu, kita udah mau selesai. Rifa, ya minta semuanya shut up ya, semuanya diem, tahan diri ya. Sebentar aja, saya mau bilang sama Rifa, sebentar lagi kami kan udah mau selesai, ini udah kemalaman. Jadi gini Rifa, kamu kan tadi bertanya, apakah ada perkataan Yesus yang mengaku bahwa dia Tuhan? Saya ini dari saya sendiri ya, saya bilang, kamu kalau mau yang begitu, kamu harus lihat konteks, karena Alkitab itu kontekstual. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia sendiri adalah Tuhan itu, mengaku Tuhan itu nggak pernah. Tetapi dengan mengaku anak Allah itu artinya jelmaan Allah, dia itu bahkan dihukum mati karena itu. Karena orang Yahudi, paradigma mereka anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Anak Allah itu artinya Allah. Makanya Yesus disalib karena mengaku anak Allah. Dan orang Yahudi tahu anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Oke? Makanya dijelasin jangan dengerin dulu. Makanya dengerin dulu. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Si Tante Fatima Satkia ini orangnya baperan ya Tante Uti ya, lucu dia ya, emosian kayaknya dia. Ibu yang ganjil Rifa, dengerin dulu. Ya, dengerin dulu ya. Yesus segenap hidupnya mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan ini kata yang krusial buat orang Yahudi. Oleh sebab itu dia dibunuh. Kamu baca itu di dalam Matius 26. Dia dibunuh karena mengaku anak Allah. Karena Tante juga anak Allah. Itu beda. Anak Allah buat Yesus itu yang artinya Mesias. Anak Allah buat saya itu ditulis dalam huruf kecil artinya umat Allah. Tetapi anak Allah buat Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya. Firman Allah yang Yesus dengan Tante. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, the Son of God itu loh. Kalau kami ini the children of God. Yakub anak sulung Tante.
Ya, anak sulung itu anak pertama, ya itu bukan anak Allah ya. Ini bisa diajak anak Allah. Dengerin dulu. Anak Allah yang artinya Mesias, tertulis Mesias pemberi hidup yang kekal, bukan yang diurapi. Mesias pemberi hidup yang kekal. Dan Yesus disalib karena mengaku anak Allah, mengaku Mesias, mengaku Kristus. Karena Mesias anak Allah, Kristus itu artinya Tuhan Allah yang datang menjadi manusia. Yohanes 5:18 kamu baca. Oke. Ya, Mesias itu artinya Tuhan. Begini Bu Uti, begini, saya tanggapi sedikit ya. Karena kacamatanya tuh udah beda gitu loh. Mereka kita kasih pengertian segala macam, mereka tuh nggak paham bahasa yang kita ungkapkan gitu loh. Itu jadinya simpang siur. Kemudian coba kalau dia bilang Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yohanes 13 Saya soalnya 13. baca Bu. Saya baca kitab kalian Bu. Udah ya Rifa. Ya udah, saya udah ngantuk banget. Saya udah ngantuk banget. Gara-gara surga bidadari lah Yohanes mereka 13 ayat 13 itu mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti Yesus nanti lain lagi dengan Mbak Rifa dilanjutkan ya. Iya, selesai ya Rifa. Ya Pak Nasa. Ini kami udah capek banget. Oke Pak Nasa. Sorry Rifa, kami menghargai kamu. Oke Tante. Iya, Rifa, kami Bukan menghargai kamu, Fadila, makanya Tuhan kami dan masih stay di Tuhan. sini. Kamu menyebut Orang aku Islam Tuhan, itu kamu masih menyebut aku mengimani guru. Kan iman, ayatnya berbeda-beda, iman. Bu Fadila. Udah, diam Ada dulu. versinya Udah. beda-beda. Pak Nasa tahu. Yaudah. Oke deh. Aku kasihan Iya. sama Pak Nasa sama Ya. Bu Uti. Aku kasihan nih. Pak Nasa, sorry Ya, ya atas kita mau keributan selesai. ini. Aku suka bikin. Ya, Tante Uti sorry sorry ya, ya, aku Pak. masuk ke sini. Nanti lanjut Oke. ke sesi lebih segar lagi ya. Ya. Ya, Pak ya. Nasa, kapan-kapan Ya, kita ya, Mbak dialog Rifa. secara akademik Ya, ya, Pak Rifa. Nasa. Ya, Kalau secara dialog itu akademik, yang secara benar. ini kita berdialog. Jadi nggak pakai Persoalan. asumsi. Ya, semoga ya. Iya, jangan Aduh, pakai kayak asumsi. situ yang ngomong Insya kayak Allah. bener aja Henok- nih yang Henok bisa ngomong nih menyertai kayaknya nih. manusia mana? Yang Asumsi, ngomong kan? nih padahal Mana? hobinya nyerocos saja. Udahlah, gua karena Henok menghormati pernah Tante nggak bisa Uti aja menyertai nih. Oke manusia? Tante Uti, karena saya Ya, menghormati insya Tante Allah. karena Kamu kita sama berhubungan saya baik ya. serang. Kamu Insya nggak Allah bisa bagi debat sama kami saya. juga Pasti ada. nyungsep kalau hatuha. Ya, sekarang gini, kita buat janji aja. Rifa Ayo, sama ayo, Ibu kapan- Kepala nanti ya. Kapan kita di Gimana? Geraha Mualaf, aku ajak. Kalau bukan Geraha asumsi. Mualaf kalau berani, angkat topik. Angkat Ya, topik. sudahlah. Angkat Ya, topik sudah. Geraha Mualaf. Nanti saya Di atur. sini Saya saja, nggak mau yang kalau ada asumsi. orang yang berdebat cuman asumsi. Yo Tante, oke Nah, Tante. Iya, kamu asumsi, yang Bu. asumsi. Kamu yang Asumsi. asumsi. Dari tadi saya Makanya bacain Henok dalil bisa kok. menghargai manusia. Ya, Saya Mana bacain Henok dalil loh dari tadi loh. Ya sayang Mana? pasti ayat 10. Oke Pak Nasa. Pak Nasa udah Ya. senyum-senyum aja. Sorry Ya. Pak Nasa. Mana? Ya. Coba mana? Yuk, dadah. Henok bisa Coba menyertai Pak, manusia mana? santai aja. Dadah. Rifa ya. Nggak ada. Terus semangat. Saya udah bilang Rifa. bahasa kita dengan bahasa mereka tuh beda. Jadi Saya susah. pikir Bu Uti, saya pikir seorang Tidak. Rifa ini bisa diajak diskusi beneran. Saya kasih dalil iya. bahwa Yesus ini bisa menyertai sampai kepada akhir zaman. Islam Ya, nggak bisa. cuma berasumsi menyamakan sebagai Henok. Katanya Henok juga hidup. Bukan masalah hidupnya, dia diizinkan untuk hidup. Iya kan, dia diizinkan untuk hidup, Elia dan juga Henok. Tetapi Nggak Henok bisa, dan Elia tidak bisa menyertai manusia sampai pada akhir zaman. Iya. Nah, seorang si Rifa ini dia senang membela kebohongannya sendiri. Dia mengatakan saya asumsi, padahal dirinya adalah orang yang ahli asumsi. Ini kasihan, orang kayak gini mau debat sama saya. Ya, Terus kalau gimana? harusnya dia di tempat saya akan diketawain orang Betul. nanti kalau live di tempat saya. Iya. Yang nonton tempat saya bisa ribuan sekali nonton. Karena memang begini Bu Fatimah. Bu Uti menjelaskan Bu Fatimah. bagaimanapun kontekstual Fatimah. Alkitab. Sebentar Pak Hasan, sebentar ya. Mereka tuh nggak paham, sama seperti saya dulu. Saya tuh juga nggak paham bahasa Alkitab ini seperti apa. Kan saya udah bilang berkali-kali, ketika kita baca Alkitab, kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus, kita nggak bisa tahu. Kalau Bu Uti jelaskan kayak Bu Uti tadi, mereka tuh nggak paham. Sama kayak Bu Fatimah tadi menjelaskan sebenarnya secara teologi, secara akali. Yang masalah apa tadi? Masalah tadi utusan, terus apa tadi masalah apa tadi yang dibolak-balik sama dia itu tadi. Itu kan tadi yang masalah utusan, Yesus adalah utusan. Nah, itu kan dibolak-balik. Sebenarnya saya ngerti maksudnya Bu Fatimah kemana. Cuman dianya yang nggak ngerti gitu loh. Paham nggak maksud saya?
Logikanya tuh nggak nyampe sebenarnya. Jadi bahasa apapun yang kita pakai, kayak Bu Uti nih, bahasa Alkitab apapun yang dipakai, pengertiannya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi mereka tuh letter lag gitu loh. Agak nyari mainstream dan bisa berkelas lah. Maka tadi saya sudah sampaikan. Kalau model kayak dia ini ya, Bu Fadila, tadi kan saya sudah sampaikan ya. Caranya mesti apa ya? Mesti ada Yesus dalam ini baru bisa dia pahami semua. Kan saya bilang dia tantang aja Yesus. Kalau benar engkau Yesus Tuhan, kau nyatakan. Kan seperti pengalaman dari yang lain-lain lah para mutadin gitu kan. Memang maka saya bilang debat sama mereka sebenarnya ya nggak apa-apa sih yang seperti Bu Uti bilang yang untuk buka wawasan ya, tapi masih penuh dengan kesaran lah ya. Kebetulan saya tipikal orang yang kurang sabar. Jadi kalau agak berdebat saya nggak suka. Saya kurang suka begitu, ya kan. Jadi tadi juga saya kelihatan dia bukan debater yang apa? Bukan yang berkelas, nggak punya wibawa, nggak punya wibawa, iya, terus juga tidak ada sopan santun, tidak ada wibawa, marwah sebagai perempuan yang kata orang Islam. Tapi dia tidak meyakini. Aduh, kayak begitu-gitu kan. Dia tidak meyakini suara perempuan itu aurat. Wanita itu tidak aurat. Ada hadisnya. Dalam Qurannya mengatakan gitu hadisnya itu. Tetapi dia nggak tahu isi kitabnya. Kalau suara yang mendesah-desah, tidak mendesah, suara kayak dia aja tuh. Ini kembali yang dilebay-lebayin itu nggak boleh. Nggak sopan kan? Ini kita mau istirahat nggak? Udah malam sekali nih, luar biasa ini ya pembicaraan kita. Nggak akan habisnya, tidak akan pernah habisnya nih kalau ini. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi minggu depan pertemuan Pak Nasa masih join lagi ya Pak ya. Nanti kalau Bapak mau bicara dengan Rifa, saya bisa mediatorin. Gitu. Kita di mute live-nya saja Bu, kita masih meeting aja di belakang sebentar. Iya, oke. Kita end dulu ya. Nanti kita di belakang. Kita end dulu ya. Kita end dulu. Oke. Iya.